Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas spoiler soal kimia UTBK 2022. Soal ini saya dapatkan langsung dari siswa. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Jika besarnya kenaikan titik didih urea, oke ini ya, kenaikan titik didih urea dan larutan garam dapur, ini ada garam dapur, adalah 2:1. Maka perbandingan konsentrasi molal urea terhadap larutan garamnya. Nah, kita akan mencari berapa perbandingan konsentrasi molalnya. Dan diketahui di sini ada perbandingan titik didihnya. Ingat, rumus dari titik didih sama dengan Kb dikali dengan molalitas untuk larutan yang sifatnya elektrolit, non-elektrolit. Kalau untuk yang elektrolit, Kb dikali molalitas dikali I. Nah, sekarang kita tentuin dulu di sini senyawa kita, urea. Urea ini termasuk larutan non-elektrolit. Ini ya, urea ini merupakan larutan non-elektrolit. Non-elektrolit. Oke, sedangkan garam dapur ini termasuk larutan elektrolit nih. Larutan elektrolit, berarti nanti pas masukin ke rumus kita kalikan dengan I. I itu faktor Van Hoff-nya. Nah, karena di sini tidak diketahui berapa alfanya, artinya nanti alfanya itu sama dengan 1 atau garam dapurnya terionisasi sempurna. Kalau dia terionisasi sempurna, berarti I sama dengan N. N itu jumlah dari ionnya. Sekarang coba kita ionisasi dulu dari garam dapur. Garam dapur ini lambangnya NaCl ya, untuk mencari berapa nilai I-nya. Atau kalau sudah terbiasa langsung bisa kita lihat ya. NaCl. NaCl kalau kita ionisasi menjadi ion Na+ ditambah dengan ion Cl-. Nah, jumlah I sama dengan N. N itu jumlah ionnya, 1 ditambah 1. Jadi N-nya sama dengan 2. I sama dengan N. Jadi I-nya juga sama dengan 2. Juga sama dengan I ya, atau faktor Van Hoff. Nah, sekarang kita di soalnya ada perbandingan nih. Ada perbandingan delta TB mereka 2:1. Kita masukin ke rumusnya langsung aja. Ya, kita jawab. Masukin ke rumus delta TB. Ada perbandingan, berarti kita bandingkan. Perbandingannya delta TB urea berbanding delta TB garam dapur 2:1. Jadi boleh kita buat di sini delta TB urea berbanding dengan delta TB dari si garam atau NaCl. Delta TB NaCl. Nah, perbandingan mereka berapa? Perbandingannya tadi 2:1. Boleh nih kita ganti sama dengan 2/1. Perbandingannya 1 kan? Nah, rumus delta TB tadi Kb dikali molalitas dikali dengan I. Untuk ya yang elektrolit, tapi kalau untuk urea nggak usah pakai elektrolit, jadi Kb dikali molalitas saja. Nah, untuk yang yang elektrolit kita kali I, jadi Kb dikali molaritas dikali dengan I. Nah, I-nya tadi kita dapat 2 ya, 2 sama dengan 2/1 atau 2:1 tadi. Oke, sederhanakan lagi. Kb kan tetapan. Kalau tetapan berarti boleh bisa kita coret aja nih. Kb sama Kb coret 1. Nah, M-nya itu nggak bisa kita coret karena molalitas mereka berbeda. Yang atas tadi molalitas urea, yang di bawah molalitas dari si NaCl. Jadi kita kali silang aja ya. Jadi perbandingannya M urea per M NaCl atau garamnya tadi, molalitas NaCl sama dengan, kan ada 2 tuh bisa kita kali silang, sama dengan 2 kali 2 4, berarti 4:1. Ini perbandingan molalnya 4:1. Jadi jawabannya yang
B. Oke, bisa difahami ya untuk materi sifat koligatifnya, khususnya untuk yang delta TB-nya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua ini materi tentang penentuan nilai pH khususnya untuk buffer. Coba kita bahas soalnya. Jika 200 ml asam asetat dikasih tahu volume asam asetatnya 0,5 molar untuk konsentrasinya 0,5 molar. Dicampurkan dengan 100 ml kalsium asetat. Nah, berarti kalau kalsium asetat ini garamnya 0,2 molar. Akan terbentuk pH campuran sebesar berapa? Jadi kita akan mencari pH campurannya. Nah, di sini kita menentukan pH-nya menggunakan buffer karena diketahui di soal ada asam asetat. Asam asetat ini termasuk asam lemah. Ingat ya, jadi asam asetat ini asam lemah. Asam lemah. Kemudian kalsium asetat ini garamnya, garam dari si asam asetat tadi. Kalau asam lemah dengan garamnya, berarti untuk mencari nilai pH-nya bisa kita gunakan rumus pH buffer atau larutan penyangga. Penyangga apa? Karena dia asam lemah, berarti penyangga asam. Oke, kita masuk ke rumus penyangga asam. H plus sama dengan, oke, masukin ke rumusnya dulu. H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam, atau mol bahasa konjugasinya ya, mol asam per mol garam, garam dikali dengan valensi garamnya. Jangan lupa ya. Nah, di soal kita sudah ada nilai Ka-nya. Oh, nggak ada Ka, tapi ada nilai pKa. Nilai Ka ini bisa kita cari. Ka itu rumusnya sama dengan minus logaritma dari pKa. Jadi pKa itu kita logaritmakan. Jadi kalau pKa-nya kita logaritmakan, hasilnya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, dapat kita nilai Ka-nya. Kita ganti ya. Jadi Ka-nya di sini bisa kita ganti 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, mol asam, mol itu rumusnya, karena di soal ada molaritas sama volume, bisa kita cari mol sama dengan molaritas dikali dengan volumenya. Di soal yang pertama, molaritas dari asam asetatnya atau asam lemahnya 0,5 dikali dengan 200 sama dengan 100 ya. Kita ganti di sini mol asamnya 100 milimol dibagi dengan mol garamnya. Mol garamnya 0,2 dikali dengan 100 jadi 20. Nah, berapa valensi garamnya? Kalsium asetat. Oke, lambang dari kalsium asetat ini Ca. Lambangnya ya, lambang garam asetatnya Ca, CH3, COO 2 kali. Nah, garam kita bervalensi 2. Jadi di rumusnya harus kita kalikan 2 di sini. Oke, sekarang kita hitung. 100 ini kita bagi ya, 100 dibagi 25. Kemudian 18 ini kita buat jadi 18 ya. 18 dibagi 2 9 atau 0,9 atau 9 kali 10 kan min 6. 9 kita kalikan dengan 5, 4,5, 45. Jadi 45 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, kita lihat di pilihan, ternyata di pilihan itu ada 4,5 ya. Boleh kita ubah. Jadi di sini 4,5 dikali 10 pangkat negatif 5, karena negatifnya berkurang ya, negatif 5. Dapat H plus. Yang ditanya di soal berapa nilai pH. Ingat, masuk ke rumus pH. pH sama dengan negatif atau min log dari ion H plusnya, sama dengan min log 4,5 dikali 10 pangkat negatif 5, atau 5 min log 4,5. Oke, inilah nilai pH-nya. Jadi 5 min log 4,5. Oke, bisa difahami untuk penentuan pH ini.
Bisa ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, materi selanjutnya ini soalnya tentang rumus empiris. Pada pembakaran sempurna, 2 mol senyawa karbon dibutuhkan, ini senyawa karbon ya, senyawa karbon dibutuhkan 10 mol gas oksigen. Dan dihasilkan 8 mol gas karbon dioksida dan 8 mol uap air. Maka rumus empiris dari senyawa tersebut. Oke, kita mencari rumus empiris. Rumus empiris itu merupakan perbandingan nilai mol yang terkecil di dalam suatu senyawa. Jadi boleh kita cari dulu masing-masing mol dari senyawa karbonnya. Kita misalkan senyawa karbonnya itu CXHYOZ. Kita boleh buat dulu reaksinya. Ada senyawa karbon CXHY OZ ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Masing-masing di soal dikasih tahu molnya. Si senyawa karbon tadi 2 mol. Kemudian O2-nya ada 10 mol. CO2-nya ada 8 mol dan H2O-nya ada 8 mol juga. Uap airnya ya dari soal. Nah, mol ini bisa kita jadikan suatu koefisien reaksi kita dengan syarat merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi bilangan yang paling sederhana, atau boleh nggak disederhanakan juga nggak apa-apa. Ini kita sederhanain aja biar perhitungannya mudah. Kita sederhanakan sama-sama kita bagi 2. Kalau sama-sama kita bagi 2, jadi perbandingannya ini 1 banding 5, kemudian banding 4, banding 4. Nah, perbandingan ini kita jadiin koefisiennya. Kita jadiin koefisien, berarti di sini nih 1. Kalau 1 biasanya nggak ditulis, nggak apa-apa. Di depan O2-nya ada 5, di depan CO2-nya ada 4, kemudian H2O juga 4. Nah, mencari rumus empiris berarti kita harus mencari berapa nilai X, Y, sama Z-nya. Yang pertama, kita cari dulu berapa nilai X-nya. 1 dikali X. X itu nempel di siapa? Nempel di C. Berarti X-nya sama dengan, cari juga berapa jumlah C di sebelah kanan. Ini 4 kali 1, 4. Berarti jumlah X-nya sama dengan 4. Oke ya. Yang kedua, 1 dikali Y. Nih, berarti Y atau 1Y. Y nempel di siapa? Y nempel di H. Jumlah H di sebelah kanan berapa? 4 dikali 2. Berarti 8. Y-nya jadi 8. Lanjut yang Z. Z kali 1 berarti Z. Ini kan yang bagian sini Z. Nah, ternyata di sini ada juga O nih. 5 kali 2, 10. Berarti Z ditambah dengan 10. Sama dengan jumlah O sebelah kanan. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Berarti tambah 4. Kita sederhanakan. Jadi Z sama dengan 12 dikurang 4 ya. Z sama dengan 12 dikurang 10. Dapat Z-nya sama dengan 2. Nah, dapat rumusnya ternyata X, Y, Z-nya itu kita ganti aja. Berarti rumus empirisnya sama dengan C4. Karena X-nya dapat 4, H-nya 8, kemudian Z-nya sama dengan 2. Nah, ingat rumus empiris itu kita sederhanakan sampai nggak bisa kita bagi lagi. Ini kan perbandingannya 4 banding 8 banding 2. Masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Jadi C2, H4O. Ada nggak? C2, H4O. Jadi jawabannya D. Ini ya. Oke, masih gampang ya. Jadi nanti kalau dapat rumus empiris sama rumus molekul, usahakan kalau di soalnya ada massa, kita ubah ke mol dulu, baru kita bandingkan. Tapi kalau dia dapat volume, langsung kita sederhanakan seperti mol. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya materi tentang redoks. Perhatikan reaksi redoks berikut. Perubahan bilangan oksidasi yang ditanya ya. Perubahan bilangan oksidasi atom pada setengah reaksi reduksinya saja. Nah, kalau mencari perubahan bilangan oksidasinya berarti harus kita cari dulu biloxnya. Nah, mencari bilox kalau kita melihat dari persamaan reaksi yang panjang seperti ini,
Biasanya bilox yang akan berubah itu untuk unsur yang ada unsur bebasnya atau yang termasuk golongan transisi. Kalau kita cek di sini golongan transisi ada CR, FE. Berarti kemungkinan CR sama FE yang berubah. Jadi fokus kita mencari bilox CR sama FE saja. Coba kita tulis ulang dulu reaksinya ya. Dari reaksi kita bisa dapat biloxnya, nanti fokusnya di bagian redox saja. Di bagian reduksinya ya. Oke, jadi kita cari bilox, fokus ke bagian yang golongan transisi dulu. Ini boleh kita cari satu-satu. Bilox K di sini positif 2. Positif 2 berarti O ini positif 14. C di sini berarti positif 12. Sama-sama kita bagiin indeks, jadi ini positif 1. Ini positif 6, berarti ini negatif 2. Nah, kelihatan di sini CR-nya 6. Terus FE SO4 2 kali boleh, langsung aja nih FE-nya positif 2. Kenapa positif 2? Karena kita ingat SO4 ini negatif 2. Langsung aja ya, boleh. Kemudian CR2O3 nih, boleh kita ionisasi. Kalau misalnya boleh cari bilox satu-satu, di ionisasi juga boleh. Kalau kita ionisasi, ini jadi 2CR3+, ya kan? Berarti bilox CR-nya positif 3, langsung aja. Kemudian Fe2SO4, kalau kita ionisasi menjadi Fe2Fe 3+ juga, ini 2Fe3+. Berarti bilox Fe-nya positif 3. Oh, ini langsung ya, berarti ini 3SO4 2- kalau kita selesaikan. Tapi kalau misalnya di soal, kita ngerjain soal, fokus ke pertanyaannya aja. Jadi nggak usah kita cari semuanya. 3SO4 2-. Nah, kan yang ditanya tadi reaksi reduksi. Reduksi tadi biloxnya yang turun. Nah, bilox yang turun yang mana di sini? Coba kita cek. CR biloxnya dari positif 6 menjadi positif 3. Ini turun. Dari positif 6 ke positif 3. Turun berapa kalau kita lihat? Dari positif 6 ke positif 3. Oh, bukan, ini perubahannya aja kita lihat. Dari positif 6 ke positif 3. Oh, ya udah, berarti jawabannya positif 6 ke positif 3. Reduksi kan? Yang ditanya reduksi. Berarti jawabannya yang B, dari positif 6 ke positif 3. Tapi kalau ditanyanya oksidasi, berapa perubahan oksidasinya di sini? Oksidasinya Fe dari positif 2 berubah menjadi positif 3 kalau ditanyanya oksidasi. Jadi fokus ke pertanyaan juga ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan spoiler soal-soal UTBK 2022 untuk new materi kimia. Semoga untuk yang tes besok dipermudah dan bisa masuk ke PTN yang dituju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.